Assalamualaikum teman-teman, kami akan membahas tentang konseling kognitif behavior yang disusun oleh Basma Bashir, Miming Suraningsi, Nita Rahmania dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi. Apa itu konseling kognitif behavior yang selanjutnya akan disebut dengan cognitive behavior therapy atau CBT? Menurut Aaron Tibek, CBT adalah pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan ini didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan, dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Menurut Madsen dan Olendik, CBT adalah pendekatan dengan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai bagian utama konseling. Fokus konseling yaitu persepsi, kepercayaan, dan pikiran. CBT memiliki dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek behavior atau perilaku. Aspek kognitif yaitu di mana konseling akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sedangkan pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan merespon masalah. Adapun tujuan CBT adalah untuk mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat. CBT merupakan salah satu treatment untuk menolong konseli mengerti bahwa pikiran dan perasaan memengaruhi perilaku dengan cara mengajarkan kepada konseli bahwa dia tidak bisa mengontrol setiap aspek dalam kehidupan di sekitarnya. Akan tetapi, konseli dapat mengendalikan caranya memaknai berhadapan dengan lingkungannya. Hubungan konseli dan konselor di CBT adalah konselor dan konseli bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang menyebabkan timbulnya gangguan fisik emosional. Lalu, fokus dalam terapi ini adalah berusaha mengubah pikiran atau pembicaraan diri atau self-talk. Adapun peranan konseling dalam CBT adalah selama proses konseling, konseli belajar untuk mengidentifikasi pikiran yang irasional yang memiliki pengaruh buruk terhadap tingkah lakunya. Dalam CBT, konselor memiliki peran dan fungsi antara lain menjadi pendengar yang sensitif dan empatik. Konselor mencari secara detail informasi mengenai masalah yang dialami oleh konseli, membantu konseli untuk bertindak seperti ilmuwan dalam menemukan validitas peta atau model pribadinya, dan membuat pilihan berkenaan dengan elemen mana yang dipertahankan dan mana yang diubah. Lalu, konselor menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseling CBT. Adapun teknik-teknik dalam CBT antara lain operant conditioning, flooding, assertiveness and social skill training, participant modeling, self-control procedures, contingency contracting, dan cognitive restructuring. Teknik operant conditioning. Penggunaan teknik operant conditioning dapat digunakan oleh konselor jika tempat konselor baik dengan lingkungan tempat masalah konseli terjadi. Jika konseli merasakan adanya koneksi positif dengan konselor, maka dia akan menerima apa yang diarahkan oleh konselor. Konselor dapat menjadi seorang yang memberikan dukungan potensial untuk mengubah perilaku seorang individu. Teknik flooding. Teknik flooding menekankan kepada maksimalisasi kecemasan. Teknik ini adalah salah satu teknik yang potensial dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Jika metode ini dilakukan oleh konselor yang tidak berpengalaman, akan menyebabkan seorang konselor merasa stres.
Lalu teknik assertiveness dan social skill training. Strategi ini berupa upaya konselor membantu konseli dengan cara bermain peran. Konselor pada strategi ini berperan sebagai seseorang yang berpengaruh terhadap konseli. Teknik partisipan modeling. Teknik ini efektif jika digunakan untuk menolong seseorang yang mengalami kecemasan yang bersifat tidak menentu, dan sangat baik digunakan ketika menolong seseorang yang mengalami ketakutan sosial atau social phobia. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mengajarkan kepada konseli teknik relaksasi seperti mengambil nafas yang dalam. Langkah kedua, konselor dan konseli berjalan bersama, di mana konseli sambil mengambil nafas dalam. Langkah yang terakhir yaitu konseli mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Teknik control procedure. Teknik ini bertujuan untuk membantu konseli mengontrol dirinya sendiri. Teknik ini menegaskan bahwa konseli adalah sebagai agen aktif yang dapat mengatasi dan menggunakan pengendalian secara efektif dalam kondisi mengalami masalah. Adapun langkah-langkahnya adalah: yang pertama, meminta konseli secara teliti memperhatikan kebiasaannya. Yang kedua, meminta kejelasan target atau tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, melaksanakan treatment. Teknik contingency contracting. Teknik ini bentuk dari manajemen behavioral, di mana hadiah dan hukuman untuk perilaku yang diinginkan dan perilaku yang tidak dapat dihindari tertentu. Konselor dan konseli bekerja sama untuk mengidentifikasi perilaku yang perlu diubah. Hadiah akan diberikan jika perilaku yang diinginkan tercapai, dan hukuman diberikan jika perilaku yang tidak diinginkan muncul. Lalu, teknik cognitive restructuring. Metode ini agak berbeda dengan metode yang lain, karena metode ini menginginkan perubahan kognitif tidak seperti metode lain yang berakhir ketika adanya perubahan perilaku. Struktur kognitif berupa anggaran dan kepercayaan tentang dirinya sendiri dan dunia yang berhubungan dengan dirinya. Tahapan-tahapan konseling kognitif behavior. Tahapan pertama adalah melakukan asesmen. Tujuan melakukan asesmen adalah untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseli. Yang kedua adalah menentukan tujuan konseling. Yang ketiga adalah mengimplementasikan teknik. Setelah merumuskan tujuan konseling, konselor dan konseli menentukan strategi apa yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dan tahap yang keempat adalah evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Sekian pemaparan materi konseling kognitif behavior. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.